Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu yang lega hati, ibu-ibu yang selalu lega, sanubari yang paling dalam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dari Ramang. Suara setegangnya punya. Biasa nanya dulu kabar semuanya agar semuanya sedang dalam keadaan baik-baik. Bukan baik-baik saja, tapi sedang baik-baik. Kalau dibilang baik-baik saja, berarti tidak baik-baik. Nah, kalau kita bilangnya baik, berarti betul-betul baik. Tapi kalau kita bilang alhamdulillah sama sedang baik-baik saja, berarti itu menyembunyikan ketidakbaikan dalam ungkapan baik-baik saja. Itu mah pengalaman Ibu ya. Kalau bilang baik-baik saja, berarti di hatinya ada sesuatu yang tidak baik. Baik, ibu semuanya, alhamdulillah kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam kesegaran hati, dalam kesenangan jiwa dan juga kelapangan dada. Dan pada sore yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini semuanya dalam rangka bersama-sama menggali, mengulik dan juga membahas bersama-sama sebuah ayat yang meskipun kita mungkin tidak selalu hafal ayat ini dengan baik, tetapi setidak-tidaknya ketika kita tadarus atau tilawah, ayat ini setidaknya setahun sekali akan kebaca ketika Ramadan. Atau mungkin kebanyakan kita ketika setiap bulan khatam, maka juga ayat ini pasti terbaca. Sebab ayat ini berada dalam juz yang ke-28. Oleh karena itu, karena kita berada dalam kebaikan dan kesehatan hari ini, marilah kita semuanya ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tumbuh dari hati, syukur yang bersumber dari kalbu kita, sehingga semoga kesyukuran ini juga berangkat dari kesadaran yang baik, sehingga syukur kita bukan hanya lisan, tapi juga syukur yang bersumber dari hati kita yang dalam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung Rasul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga yang suci dan juga para sahabat yang setia. Sedangkan kita yang ada di sini khususnya juga orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, juga kerabat kita, keluarga besar kita, termasuk juga para guru kita sejak kita baru lahir hingga nanti kita dikubur. Semoga kita dan mereka semuanya kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembahasan, kita berdoa juga pada Allah SWT. Semoga barangkali ada di antara kita di sini yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sulit, Allah berikan kemudahan dan kelapangan. Yang sedang sempit, Allah berikan kelegaan dan keluasan. Yang sedang ditimpa masalah apapun musibahnya, masalah dan musibahnya, Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, kajian kita kali ini seperti biasa kajian tafsir. Dan barangkali Bapak Ibu-ibu membawa Al-Quran, membawa mushaf. Yang kita akan bahas hari ini adalah surat At-Tolaq. Surat Tolaq. Suratul Tolaq, surat At-Tolaq itu adalah surat yang ke-65, tepatnya pada juz yang ke-28 ya, kalau tidak salah. Betul, juz ke-28, surat yang ke-65. Surat ini bercerita tentang talak, tentang cerai.
Seorang lelaki mencerai istrinya, seorang istri dicerai oleh suaminya, lalu bagaimana muasyarah atau hubungan pergaulan antara kedua belah pihak, antara suami yang menceraikan dan istri yang diceraikan. Tetapi kita di sini tidak sedang atau tidak akan membahas tentang masalah perceraian, karena perceraian itu sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tetapi yang ingin kita bahas pada bahasan kali ini adalah sebuah ayat yang meskipun konteksnya adalah berkaitan dengan perceraian, tetapi bahasan ayat ini melebar bukan hanya untuk khusus perceraian atau talak, tapi juga untuk seluruh kehidupan yang di dalamnya berkaitan dengan hal yang akan kita bahas pada sore hari ini. Tadi juga saya sudah baca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa tafsir tentang ayat ini juga bukan semata-mata tentang perceraian, tapi tentang apapun kehidupan manusia yang di situ ada persoalan yang akan kita bahas pada ayat ini. Pada surat At-Tolak ayat 3 Allah berfirman pada akhir surat, pada akhir ayat 3 dan awal ayat yang keempat, akhir ayat yang ketiga dan awal ayat yang keempat di surat At-Tolak Allah berfirman dalam sebuah ayat yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Oh iya, ayat yang kedua dan ketiga maksudnya ya. Jadi akhir ayat yang kedua dan awal ayat yang ketiga. Maaf salah sebut. Saya ulangi lagi. Dalam surat At-Tolak Allah berfirman ayat yang kedua bagian akhir ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu atau la yahtasib. Ayat ini beda dua ayat yang berbeda, tetapi sesungguhnya masih nyambung. Jadi meskipun dua ayat yang berbeda, sepenggal kalimat ada di ayat yang kedua dan sepenggal kalimat yang lain ada di ayat yang ketiga. Nah, meskipun ayat ini beda ayat, sepenggal kalimat ada di ayat yang kedua dan sepenggal yang lain ada di ayat yang ketiga, tetapi ayat ini, dua ayat ini atau dua kalimat ini menyambung satu sama lain. Jadi tidak terpisahkan satu sama lain. Oleh karena itu maka kita lihat dalam mushaf juga itu pada tulisan tanda ayat itu ada waqaf la ya. Lam alif artinya la. La di situ maksudnya la yajuzu, tidak boleh berhenti gitu. Meskipun kita di situ adalah ayat yang berganti, tetapi karena ada tanda la, maka kita bacanya tidak berhenti di situ. Karena apa? Karena masih nyambung dengan ayat berikutnya atau dengan kalimat berikutnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajaw wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, justru waqafnya pada kata la yahtasib, di situ ada tanda qaf dan lam ya. Atau yang disingkat menjadi, ya kalau dipanjangkan menjadi al-waqfu aula, berhenti lebih baik atau lebih utama pada kata la yahtasibu. Tetapi pada ayat atau pada kata makhraja, meskipun itu ada adalah akhir ayat dari ayat yang kedua, tetapi ada tanda la yang artinya tidak berhenti. La tidak berhenti. Nah, tapi kalaupun misalnya ada di antara kita pas ketika baca nafasnya keburu tersengal-sengal habis, ya sawios berhenti, oke. Gak apa-apa berhenti di akhir ayat ini juga kalaupun memang nafasnya keburu habis karena tidak terbiasa jogging, karena tidak terbiasa olahraga mungkin, atau mungkin yang lain-lain, atau ada masalah yang lainnya, sedang capek dan seterusnya, maka boleh jadi nafas kita sedang pendek. Nah, sehingga kalau sedang pendek dan kita sedang baca ayat ini, kita boleh saja berhenti pada akhir ayat yang kedua tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berhenti di situ. Nah, karena ada fathatain lalu ada alif ya, berhenti waqaf, maka dibacanya menjadi panjang makhraja. Tetapi kalau disambung maka tidak usah panjang lagi,
tidak usah dibaca panjang, tapi langsung masuk ke bunyi wawu kan. Makhrajau wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi bacanya bukan makhrajau wa yarzuqhu, bukan, tetapi makhrajau wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dibaca mad itu kalau berhenti. Dalam tajwid disebut mad apa ini namanya kalau berhenti? Makhraja, mad iwad. Iwad itu pengganti. Mad iwad ya. Nah, dua ayat ini dalam dua ayat yang berbeda. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita lihat terjemahannya pasti ibu-ibu sudah paham. Secara mudahnya kan arti dari ayat ini adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, atau barang siapa bertakwa kepada Allah, nah niscaya yaj'al, yaj'alnya menggunakan fi'il mudhari yang i'rabnya majzum. Majzum itu artinya huruf akhirnya sukun. Yaj'al lamnya sukun kan? Semula yaj'alu bacanya, dibaca dhammah semula. Tapi kenapa dibaca sukun? Nah, dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ini disebut dengan majzum atau jazm. Nah, apa bedanya yaj'alu dhammah dengan yaj'al sukun? Nah, bedanya kalau yaj'alu dhammah itu maknanya tidak kuat, tidak pasti. Tapi kalau yaj'al disukunkan itu maknanya pasti. Kalau bacanya misalnya wa may yattaqillaha yaj'alu dhammah, itu maka jawaban dari wa may yattaqillah tadi tidak pasti. Kurang kuat kepastiannya. Tetapi karena yaj'alnya disukunkan, nah dalam ilmu nahwu ini disebut dengan majzum atau jazm. Jazm artinya pasti, memastikan. Maka karena yaj'al di sini huruf terakhirnya sukun, maka maknanya pasti atau niscaya Allah akan menjadikan baginya makhrajan, jalan keluar atau exit atau solusi. Nah, berikutnya lagi ada dua jawaban ataupun kondisi ketika seseorang bertakwa kepada Allah. Kepastian yang akan Allah berikan kepada dia itu dua. Pertama adalah yaj'al lahu makhraja, menjadikan baginya jalan keluar atau solusi. Nah, yang kedua wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu, dan memberinya rizki dari sesuatu yang tidak terduga-duga, sesuatu yang tidak terpikirkan, sesuatu yang tidak terbayangkan, sesuatu yang tidak kebayang-bayang acan. Jadi dua manfaat menurut ayat ini kalau seseorang bertakwa kepada Allah. Nah, ini makna yang kita sudah sama-sama pahami. Sudah sangat jelas, sudah sangat jentre bahwa kalau seseorang bertakwa kepada Allah, setidaknya ada dua keuntungan dan dua jaminan Allah yang akan diberikan kepada dia. Pertama, memberikan kepada dia jalan keluar. Yang kedua, memberikan kepadanya rezeki yang tidak terduga-duga. Nah, itu yang kita pahami secara dari segi terjemahan. Nah, sekarang kita coba gali dari segi konsep atau kata kunci dalam ayat ini. Setidaknya ada tiga kata kunci. Pertama adalah bertakwa, kata kunci yang pertama. Kedua adalah makhrajan atau jalan keluar, makhraj, solusi, exit, jalan keluar. Yang ketiga adalah rizki yang tidak terduga-duga. Takwa, jalan keluar, dan rezeki yang tidak terduga-duga. Rezeki yang tidak terbayang-bayang, yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kalau rezeki yang tidak terduga-duga, kira-kira kita sudah paham belum bayangannya? Sudah terbayanglah. Dan karena kita juga, semua kita insya Allah sudah pernah mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga sepanjang hidupnya. Entah sekali, entah dua kali, itu tergantung bagian masing-masing. Tetapi saya yakin setiap orang pasti pernah mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Tentang seberapa besarnya, seberapa mengejutkannya, seberapa surprise-nya, itu sesuai dengan kehendak Allah untuk kita masing-masing. Tetapi ketika kita sudah bertakwa kepada Allah atau
berbuat yang kebaikan yang Allah yang perintahkan kepada kita semua, maka siapapun akan atau siapapun sudah pernah mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga itu. Kemudian seperti apa makhrojan atau jalan keluar? Nah, secara bahasa jalan keluar berarti jalan keluar dari kesulitan yang dia rasakan, dari persoalan yang dia lalui, persoalan yang sedang menimpa dia. Jadi apapun masalah yang sedang dialami seseorang, kemudian orang itu mendapatkan jalan keluar, maka itulah yang disebut dengan makhraj. Secara mudahnya begitu. Jadi makhraj dalam istilah ilmu tajwid berbeda dengan istilah tafsir yang sekarang kita bahas. Kalau tajwid, makhraj artinya apa? Tempat keluarnya huruf kan? Makhrajnya kurang pas. Misalnya, makhrajnya di mana? Di lidah bagian bawah. Makhrajnya di mana? Di tenggorokan. Itu mah tempat bunyi huruf. Tempat keluarnya bunyi huruf. Kalau dalam istilah ilmu tajwid. Tetapi makhraj yang dimaksud dalam ayat ini adalah jalan keluar dari kesulitan atau dari persoalan yang seseorang sedang rasakan. Nah, sekarang kita bergeser dari yang pertama dulu. Diksi yang pertama yakni takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Nah, dari segi bahasa bertakwa itu kan di sini katanya adalah ittaqa yattaqi. Itu berasal dari kata waqa yaqi yang artinya adalah memelihara. Waqa artinya memelihara. Lalu ditambah dengan huruf ziyadah alif sebelum fa'il dan ta setelah fa'il maka menjadi ittaqa yattaqi. Yang artinya diterjemahkan secara mudah artinya adalah memelihara diri. Kalau waqa memelihara, kalau ittaqa yattaqi artinya memelihara diri. Jadi ketika ungkapan wa may yattaqillaha itu maknanya adalah barang siapa memelihara diri dari Allah. Barang siapa memelihara diri dari Allah. Nah, kalau terjemahannya barang siapa memelihara diri dari Allah, mungkin kita akan bingung. Memelihara diri dari Allah, melindungi diri dari Allah, menjaga diri dari Allah. Emangnya Allah kenapa? Kok kita harus berlindung dari Allah? Kenapa kita harus menjaga diri dari Allah? Nah, dalam tafsir diterjemahkan bahwa di antara maksud takwa di sini adalah memelihara diri dari azabillah, dari azab Allah. Jadi ketika diungkapkan memelihara diri dari Allah, itu maksudnya adalah memelihara diri dari siksaan Allah. Maka yang dimaksud dengan takwa kepada Allah di situ adalah seseorang memelihara dirinya dari hal-hal yang memungkinkan dia mendapatkan azab Allah, siksa Allah. Jadi yang pertama, memelihara diri dari azab Allah. Ada lagi yang kedua, memelihara diri dari apa? Memelihara diri dari Allah itu maksudnya apa? Memelihara diri dari min ghadabillahi, dari murka Allah. Kalau azab, ya mungkin bayangan kalau kita mendengar kata azab kan siksaan. Siksa yang menimpa fisik kita kan. Entah berupa sesuatu yang bersifat siksa nanti di alam dunia, entah nanti siksa di alam akhirat kelak. Nah, tapi kalau ghadab murka boleh jadi tidak secara fisik yang diterima. Boleh jadi bukan fisik yang mungkin kalau kita bayangkan siksa itu adalah hantaman gada, hantaman sesuatu yang berat kepada tubuh kita. Tapi kalau murka, bayangannya bukan sesuatu yang menimpa secara fisik kepada kita, tetapi murka amarah, dan amarah itu tidak fisikal, tetapi bisa kelihatan oleh kita dan bisa kita rasakan. Nah, yang kita berlindung, yang kita menjaga diri dari Allah itu adalah dari murkanya, min ghadabillahi. Ada sebuah doa ya yang berbunyi, doa ini tidak populer, tapi ini juga jadi renungan kita dan sekaligus juga untuk membuka cakrawala kita dalam memahami konsep bertakwa. Ini ada sebuah doa yang berbunyi begini, Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu darimu.
Allahumma inni a'udzubika minka. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minka, darimu. Tuh, berlindung kepada Allah tapi dari Allah. Kalau kita memahami secara letterlek kan bingung. Kok berlindung kepada Allah tapi dari Allah? Nah, kalau kita sudah paham tafsirnya, insya Allah tidak akan bingung lagi. Maksudnya berlindung kepada Allah dari Allah itu adalah berlindung kepada Allah, kepada kasih sayangnya, kepada cintanya, kepada maha penyayang dan maha kasihnya. Dari apa? Ya tadi, dari azab Allah, dari murka Allah, dari pembalasan Allah, dari hukuman Allah, dan semacam itu. Masalahnya kemudian apakah mungkin Allah mengejar-ngejar kita dengan hukuman, dengan siksaan, dengan kemurkaan? Ya kenapa tidak? Bukankah Allah juga mencegah kita untuk berbuat keburukan? Itu apa sebabnya? Tentu agar kita terhindar dari murkanya. Jadi sesuatu yang kita tidak harapkan. Makanya ungkapan doa Allahumma inni a'udzubika minka itu bukan sesuatu yang aneh, tetapi memang sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai doa kita. Jadi agar kita berlindung kepada Allah dari kemungkinan mendapatkan azabnya, dari siksanya, dari amarahnya, pembalasannya dan semacamnya. Tapi doa ini mungkin masih jarang kita dengar ya. Tapi kalau kita sering menggali banyak referensi-referensi doa seperti itu bisa kita temukan atau kita temukan. Nah, jadi ittaqo yattaqi itu secara bahasa artinya adalah memelihara diri. Nah, kemudian ketika ungkapan bertakwa kepada Allah itu, maka maksudnya diantara salah satu tafsirnya adalah memelihara diri dari azab Allah, dari murka Allah, dari siksaan Allah, dari pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mungkin terjemahan memelihara diri dari Allah itu terjemahan yang bisa jadi kalau orangnya tidak mengkaji tafsir, tapi baca langsung terjemahan mungkin akan membingungkan. Maka kemudian oleh para penerjemah, lazimnya ayat seperti ini diterjemahkan dengan bertakwalah kalian kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Secara mudahnya kan begitu. Nah, kemudian di dalam pelajaran yang lain, ulama membuat definisi apa itu takwa. Nah, saya yakin ibu sudah hafal kan? Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangannya. Simpel kan? Nah, coba kalau kita terjemahkan, barang siapa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kan kepanjangan terjemahannya. Nah, tapi kalau terjemahannya barang siapa bertakwa kepada Allah, kan simpel. Tetapi meskipun simpel, di kepala kita sudah ada bayangan kan, takwa itu seperti apa? Ya tadi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, tapi itu kan juga definisi yang barangkali secara teoritis. Nah, kemudian prakteknya seperti apa? Nah, hadis-hadis Nabi banyak berikan gambaran-gambaran tentang bagaimana mengimplementasikan atau mewujudkan, memanifestasikan wujud ketakwaan. Sangat banyak hadis yang bercerita tentang itu. Nah, sebagai contoh saja misalnya, dan kita sudah hafal insya Allah, ada sebuah hadis Nabi yang menceritakan tentang kualitas manusia yang terbaik itu seperti apa. Yakni khairun nasi anfa'hum linnasi kan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Dan itu ketika orang memberikan manfaat buat banyak orang, itu artinya apa? Artinya kan dia menjalankan perintah Allah kan, menyebarkan kebaikan. Berarti kalau begitu, di antara manifestasi takwa itu adalah menjadikan diri seseorang bermanfaat untuk dirinya, untuk manusia yang ada di sekitarnya yang paling dekat, semakin jauh dan seterusnya. Ayat ini atau hadis ini sudah sangat kita hafal. Khairun nasi anfa'hum linnasi. Sebaik-baik manusia atau manusia yang paling baik adalah orang atau manusia yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Hadis yang kedua, kalau yang ini mungkin jarang kita dengar, tapi konsepnya kita insya Allah sudah paham. Ini ungkapannya berbunyi, hadis Nabi, yattaqi
ahadukum wajhahu minan nari walau bisyaqqi tamratin. Yattaqi ahadukum wajhahu minan nari walau bisyaqqi tamratin. Yang artinya, hendaknya seseorang dari kalian, kata Kanjeng Nabi, memelihara wajahnya. Tadi kata yattaqi, memelihara wajahnya. Minan nari, dari neraka, walau bisyaqqi tamratin, meskipun dengan membelahkan sebutir kurma. Bukan bersedekah kurma, tapi membelahkan. Kalau bersedekah kurma kan mungkin kurmanya punya kita sedekahkan pada orang lain. Tapi kalau membelahkan kurma, mungkin kurmanya punya orang lain. Terus kita mau sedekahkan orang itu, tapi kita pangbelahkan. Kalau kita dibukakan, dipantes-pantes agar nanti orang makannya dengan mudah dan enak, langsung langsung masuk gitu. Nah, membelahkan kurma saja itu juga merupakan bagian dari wujud ketakwaan seseorang dari api neraka. Maksudnya ketakwaan di sini maksudnya penghindaran diri dari api neraka. Nah, dengan apa itu dilakukan? Dengan berbuat kebaikan meskipun dengan membelahkan kurma untuk diberikan pada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita juga sudah sering dengar hadis ini, meskipun secara makna, walaupun Arabnya kita sudah lupa, tapi setidak-tidaknya ada hawar-hawar, terngiang-ngiang. Yang ungkapannya berbunyi misalnya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Itu adalah bagian dari ekspresi ketakwaan. Sedekah kan bagian dari wujud ketakwaan. Bukankah ketakwaan itu adalah bagian dari perintah Allah? Bukankah sedekah itu adalah bagian dari perintah Allah? Bukankah memberi sesuatu pada orang lain itu bagian dari perintah Allah? Jawabannya pasti iya. Nah, artinya kalau begitu, di antara manifestasi wujud ketakwaan kepada Allah itu adalah menjadikan dirinya bermanfaat buat orang lain, membuat kebaikan kebajikan bagi sesama, atau berwajah senyum bagi sesama orang lain dan semacamnya. Itu bagian dari ekspresi ketakwaan yang dimaksud dalam ayat ini. Kemudian juga kita mungkin juga pernah dengar yang lainnya lagi. Ketika di sebuah jalan ada sesuatu yang mencelakai orang atau mencelakakan orang, entah duri, entah paku dan semacamnya, maka di antara wujud ketakwaan itu adalah menjauhkan bahaya tadi dari jalan. Imatatul adza, menjauhkan atau menghilangkan sesuatu yang akan menjadi bahaya atau celaka bagi orang lain. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan an-nahyu anil munkar, kan? Mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran itu kalau yang kita pahami mungkin ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita tidak benar, kita langsung tegur. Kita langsung katakan salah. Kita langsung mencegah orang itu dari keburukan yang kita anggap buruk itu. Dengan tindakan kita secara fisik, tangan kita, atau secara lisan dengan lidah kita. Itu mungkin yang kita biasa pahami tentang nahi mungkar. Al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Memerintahkan kema'rufan atau kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, konsep amar ma'ruf nahi mungkar itu pada umumnya orang memahaminya itu sebagai upaya tindakan eksternal. Maksudnya tindakan yang dilakukan untuk orang lain. Memerintahkan kebaikan. Kebaikan itu misalkan ada banyak, A, B, C, D. Nah, kita merasa sudah bertakwa kalau kita sudah memerintahkan kebaikan pada orang lain. Kita merasa sudah bertakwa kalau kita sudah melarang orang lain berbuat kemaksiatan. Itu kan eksternal tuh. Jadi untuk orang lain ditujukannya. Amar ma'ruf, perintah kebaikan, nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Itu dipahaminya pada umumnya adalah untuk orang lain. Perintahnya untuk orang lain, mencegahnya untuk orang lain. Tetapi kalau kita pahami konsep bertakwa itu sendiri yang artinya adalah memelihara diri, sebenarnya konsep itu mungkin lebih tepat untuk diri sendiri. Amar ma'ruf nahi mungkar itu akan lebih berkekuatan baik dan mendalam
itu kalau ditujukan buat seseorang itu sendiri, buat diri sendiri, ketimbang kepada orang lain dulu. Ketika ada upaya, ada konsep amar ma'ruf, perintah kema'rufan atau yang baik, itu perintah itu adalah internal untuk diri sendiri, sebelum kepada orang lain. Begitupun nahi mungkar, mencegah kemungkaran, sebelum ditujukan secara eksternal kepada orang lain di luar diri kita, itu akan lebih berkekuatan baik dan positif dan kuat. Itu kalau diterapkan dulu kepada diri sendiri. Itulah sebabnya dalam konsep-konsep motivasi atau dalam training-training motivasi, itu kan ada ungkapan ibda binafsika, mulailah dari dirimu sendiri, ketimbang kita harus harus merasa aware dengan kemungkaran di luar sana, kema'rufan di luar sana, tapi kita abai dengan kema'rufan dan kemungkaran di dalam diri sendiri, begitu. Kan ungkapan yattaqi itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Ittaqo yattaqi, memelihara diri terlebih dahulu, nah kemudian baru untuk yang lain. Nah ini sinkron dengan ayat yang lainnya, misalkan ungkapan yang kita juga mungkin sudah hafal, qu anfusakum wahlikum naro. Peliharalah diri-diri kalian, wahlikum dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Jadi ungkapan ittaqullah, amar ma'ruf nahi mungkar, atau yang semacamnya itu, kalau yang saya coba pahami, itu lebih didahulukan untuk diri sendiri dahulu ketimbang kepada orang lain. Maka jika mungkin di sekitar kita ada sesuatu yang kita tidak suka, yang menurut kita dalam pemahaman kita mungkin tidak benar, tidak baik, mungkar, maksiat dan sebagainya, menurut saya yang saya pahami, itu bertanyalah pada diri sendiri, apakah kemungkaran itu juga kita lakukan, gitu maksud saya. Kalau kemungkaran itu juga kita lakukan, maka lebih baik kemungkaran itu kita cegah dari diri sendiri dulu ketimbang untuk orang lain. Nah, ketika kita sendiri sudah bisa melakukan pencegahan diri dari kemungkaran yang kita tidak sukai dan tidak kita kehendaki itu, barulah kita kemudian berupaya untuk mencegahkan kepada orang lain. Maka, kalaupun kita mau repot-repot untuk mencegah kemungkaran, maka yang lebih berdampak positif untuk perbaikan diri sendiri itu adalah kemungkaran yang lebih mungkin untuk kita lakukan oleh diri sendiri ketimbang untuk orang lain atau ketimbang oleh orang lain. Begitupun dalam konsep amar ma'ruf, kebaikan-kebaikan. Sebelum kebaikan itu kita perintahkan kepada orang lain, maka yang pertama kali harus melakukannya adalah diri kita sendiri, untuk diri sendiri dahulu. Makanya kalimatnya adalah wa may yattaqi, dan barang siapa yang memelihara diri dari Allah, dari azab Allah, dari murka Allah, termasuk dari hukuman Allah atau pembalasan Allah. Dan pemahaman tentang balasan, hukuman, azab, murka, barangkali kita mungkin kebanyakan berpikir itu nanti di akhirat. Barangkali kita berpikirnya itu nanti adalah di yaumil akhir, hari terakhir, hari kiamat, hari keabadian. Tetapi kan ini konsepnya, ayat ini kan ada tentang cerita perempuan ditalak, lelaki yang menceraikan istrinya. Dan ketika sebuah keluarga, sepasang suami istri bercerai, nah nasihat untuk kedua belah pihak ini adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, memelihara dirinya dari azab Allah, murka Allah dan semacamnya tadi, ini konteksnya juga konteks duniawi, bukan hanya konteks akhirat nanti. Dan janji Allah yang pasti, yaj'al lahu makhraja, itu juga bukan untuk akhirat, tetapi untuk urusan duniawi dia. Ketika seorang suami telah menceraikan istrinya, ketika seorang istri telah diceraikan oleh suaminya, kan boleh jadi mayoritas ya, itu kan akan terjadi guncangan. Akan terjadi guncangan bagi kedua belah pihak. Belum lagi nanti buat anak-anaknya. Nah, guncangan itu pasti sangat berat. Nah, ketika guncangan itu sangat berat menimpa kedua belah pihak, maka nasihat kepada kedua orang ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar.
Ini kasusnya tentang orang yang bercerai. Tetapi sebagaimana dipahami oleh banyak orang, banyak mufasir, dan ayat ini meskipun asbabun nuzulnya tentang perceraian, tapi dari segi keumuman lafaz ini juga ditujukan untuk semua kondisi yang dialami oleh seseorang. Kesulitan seseorang tidak hanya berkaitan dengan cerai, talak dan semacamnya, tapi juga tentang semua kehidupan yang dialami oleh seseorang. Dari sejak ia bangun tidur sampai ia kembali tidur, kesulitan itu bermacam-macam. Maka ungkapan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja itu ditujukan untuk semua orang, apapun kasusnya dan dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Termasuk hari-hari ini yang kita jalani. Dulu pada saat Krismon itu singkatan dari krisis moneter, bukan yang lain ya. Kan pada saat itu kan dikenal ya, Krismon itu krisis moneter, tapi juga ada istilah yang lain kan ya. Ibu sudah paham lah. Tidak usah saya sebutkan, Ibu sudah ngerti maksudnya. Krismon, krisis moneter tahun 1998-99. Dari 97 sudah mulai, tapi parahnya 98. Nah, pada saat itu memang sangat luar biasa pengaruhnya buat bangsa Indonesia ya. Karena ketika itu harga dolar yang semula Rp2.000, 1 dolar, langsung jadi 16.000 kan? 8 kali naik, 8 kali lipat. Harga bala-bala goreng yang dulu harganya 50 perak, 50 rupiah, saat itu jadi 1.000 kan? Turun 700, naik lagi 1.000 itu saja gitu. Sampai 12 kali lipat. Harga bala-bala goreng, pisang goreng, gehu, yang dulu harganya 50 perak, 50 rupiah, saat itu jadi langsung 1.000 rupiah, minimal 700 perak atau 2.000 tilu ya. 2003. Masih ingat ya pengalaman itu. Ya apalagi beras gitu. Oh, apalagi. Iya. Ya, sangat berat itu Krismon, sangat berat. Dari 2.000 sampai 16.000 harga dolar, bala-bala naik 10 kali lipat sampai 12 kali lipat atau lebih gitu. Luar biasa. Ini ada cerita. Semua kita terkena dampak. Tetapi barangkali cerita ini menjadikan motivasi untuk kita semua ya. Ada teman saya punya kakak. Nah, ceritanya kakaknya teman saya itu terlilit utang sangat banyak. Dan kemudian tidak punya pekerjaan. Terlilit utang, tidak punya pekerjaan, dan harga-harga barang sedang naik-naiknya. Pokoknya hidupnya susah lah gitunya. Nah, pasti kan ingin bangkit kan, ingin segera bangkit dari keterpurukan. Nah, teman saya itu memberikan nasihat kepada dia. Pokoknya apapun kesulitannya pasti ada jalan lah gitu. Nah, tapi nasihat dia nih, nasihat adiknya kepada kakaknya itu, saya akan ikut bantu Anda untuk keluar dari kesulitan ini, tetapi kata dia, untuk menunjukkan ketakwaan kepada Allah nih, tunjukkan pertama catat utang-utang kamu, utang-utang Anda catat semuanya, dan kemudian berusaha sekuat tenaga dengan itikad baik untuk melunasinya pelan-pelan semampunya. Kemudian dia berusaha, usahanya tuh jual kayu yang buat bangunan itu, kayu bangunan. Nah, singkat cerita dia nyewa mobil, kol untuk mengangkut kayu dan seterusnya. Ketika ada penghasilan, dia bayar utangnya terus saja gitu. Lama kelamaan utang dia yang berpuluh-puluh itu, singkat cerita lunas. Dan singkat cerita karena dia konsisten terus berbuat kebaikan dengan melunasi utang-utang dia. Pertama utangnya lunas, sekarang dia sudah jadi bos kayu. Bos kayu. Sedangkan adiknya yang beri nasihat itu, teman saya dulu waktu kuliah, dia itu ya ketika masa Krismon juga sama-sama sulitnya. Tapi dia punya tekad untuk bangkit dari hidupnya, gitu, dari keterpurukannya. Dan kalau kakaknya jadi bos kayu, dianya sendiri jadi bos material. Ya, sudah tahu. Sudah jadi bos material. Ya, namanya Kang Munir ya. Munir almarhum. Tapi masih hidup. Dia jadi bos material. Dan dia pun ya ke Tanah Suci juga dari peran dia bekerja punya usaha di bidang material. Karena ketika dia berusaha menjadi pengusaha yang baik, yang jujur, yang baik kepada karyawannya, membayar kepada utang-utangnya dan sebagainya,
itu diberikan kepercayaan oleh para perusahaan yang menyimpan barang-barang di situ, sehingga ya kemudian umroh pun gratis dan semacamnya begitu. Itu wujud ketakwaan. Berbuat baik itu adalah wujud ketakwaan. Membayar utang itu adalah wujud ketakwaan. Menghindarkan diri dari keburukan juga itu adalah wujud ketakwaan. Jadi ketakwaan itu bukan hanya, mohon maaf, ketakwaan itu bukan hanya urusan individual gitu. Ketika seseorang punya masalah, maka obatnya adalah bertakwa. Nah, tapi bertakwa yang dimaksud bukan hanya bertakwa berdoa kepada Allah semata-mata, sholat semata-mata, tetapi berbuat kebaikan itu juga adalah bertakwa. Menunaikan kewajiban itu adalah juga bertakwa. Menjalankan perintah Allah berupa bayar kewajiban-kewajiban, menjalankan perintah-perintah Allah, menghindarkan diri dari keburukan-keburukan, menahan diri dari sesuatu yang membuat orang lain tersinggung dan sebagainya, itu kan juga bagian dari ketakwaan. Nah, ketika orang konsisten dengan tindakan-tindakan baik, berbuat tindakan-tindakan kebaikan, dan konsisten pula untuk menahan diri dari keburukan-keburukan dirinya, itu pun bagian dari ketakwaan. Jadi nggak usah jauh-jauh, bertakwa itu harus memerintahkan kebaikan pada orang lain, mencegah keburukan dari orang lain, tidak usah jauh-jauh. Cukup memerintahkan diri berbuat baik, mencegah diri dari keburukan itu juga bagian dari ketakwaan. Dan ketika kita konsisten meniti jalan-jalan kebaikan itu, serta meniti jalan kebaikan dengan menghindari keburukan-keburukan itu juga bagian dari ekspresi ketakwaan. Nah, ketika tadi cerita tentang kakaknya teman saya itu, ketika dia membayar utang-utang dia, itu juga bagian dari ketakwaan. Kemudian ketika dia terus penuhi kewajiban dia kepada orang-orang yang ada di luar dirinya, itu juga bagian dari ketakwaan. Nah, oleh karena itu maka ketakwaan itu bukan semata-mata bersifat individual, tetapi juga bersifat sosial. Bahkan kalau tadi hadis-hadis yang tadi kita bacakan, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, itu kan sosial. Kemudian orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat buat sesama manusia, kan juga itu sosial. Terus apa lagi tadi? Menghilangkan bahaya di jalan, kan itu juga kan sosial. Terus tadi yang membelahkan kurma itu kan juga sosial. Jadi itu semuanya ekspresi ketakwaan. Ada suatu konsep ketika seseorang hendak berusaha, yakni dua ungkapan yang kita sudah sama-sama kenal, yakni berdoa dan berusaha. Kalau kita ingin berhasil, katanya konsepnya dua. Apa saja, Bu? Berdoa dan berusaha. Apa itu salah? Sangat betul. Tetapi kalau kita ngelihat ayat-ayat tadi, menurut saya kurang satu. Berdoa benar, wa may yattaqillah. Yang keduanya, berkarya ataupun berusaha itu juga tidak salah. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak memiliki apapun kecuali apa yang ia usahakan. Nah, tapi kalau hanya mengandalkan doa dan usaha saja, menurut saya kalau menggali ayat-ayat yang tadi atau hadis-hadis Nabi yang lain tadi, pasti kurang. Apa yang ketiga? Berbuat baik. Berbuat baik. Berdoa, berusaha, berbuat baik. Dan berbuat itu ada pancingan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan lain yang Allah janjikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, yang manifestasinya tadi itu, ya berdoa bagian dari ketakwaan, berusaha bagian dari ketakwaan, berbuat baik juga bagian dari ketakwaan. Nah, kalau berbuat baik itu kan ketakwaan itu dirasakan oleh orang lain. Nah, kalau orang itu berdoa, berusaha dan berbuat baik, maka wa may yattaqillah, janjinya adalah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ketika orang berdoa terus memperbanyak, tapi dia lupa berusaha, dia ingat Allah, tapi dia belum dapat pancingannya. Ketika orang berdoa dan berusaha, tapi belum berbuat baik, dia pun belum dapat pemicunya. Maka agar usaha dia lengkap, maka ketika seorang ingin dapat jalan keluar dari masalahnya, dari kesulitan, atau termasuk juga punya hajat, maka tiga hal ini juga harus dilakukan. Ya berdoa, ya berusaha, ya berbuat baik. Kita sering mungkinnya mendengar ungkapan
berdoa, berusaha, itu sudah sering kita dengar. Atau yang kita sering dengarkan ada ungkapan dalam bahasa Latin apa namanya? Ora et labora. Betul ya? Ora et labora itu kalau nggak salah terjemahan dari berdoa dan berusaha. Ora et labora. Pernah dengar nggak, Bu? Belum ya? Pernah ya? Ora et labora itu kan itu berusaha dan berdoa dan berusaha. Nah, tapi kalau kita semata-mata berdoa dan berusaha, tetapi kurang yang satu, pancingannya kurang. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita barangkali pernah memikirkan suatu pemahaman bahwa ketika seseorang sudah berdoa, itu pasti kita akan dijamin dikabul. Kalau kita berdoa pasti dikabul. Dan Allah sudah berjanji, "Idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Ayat yang lainnya lagi berbunyi, "Ud'uni astajib lakum." Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Dari ayat ini kemudian kita berpikir bahwa kalau kita berdoa pasti dikabul. Nah, tetapi banyakkah di antara kita yang berdoa tapi tidak dikabul-kabul? Tidak pernah ya? Dikabul terus ya? Atau mungkin butuh waktu barangkali ya, butuh waktu. Konsepnya iya, Allah memberikan kepastian kalau kita berdoa kepada Allah pasti dikabul. Tetapi kan itu konsepnya kan, perhatikan ayatnya, astajib lakum, itu fil mudhari. Memang majzum, pasti aku kabulkan. Tetapi di situ menggunakan fil mudhari. Artinya ada proses. Fil mudhari itu artinya adalah sebuah fiil yang ketika dikerjakan tidak langsung otomatis jadi, tapi ada masa, ada waktu, ada proses, ada usaha dan seterusnya. Makanya kalimatnya astajib menggunakan fil mudhari yang dalam bahasa artinya berlangsung dan terus dilakukan. Maka kalau kita berdoa tapi kita kemudian tidak menaati proses-proses agar doa kita dikabulkan, maka berarti kita belum memenuhi syarat untuk dikabulkan. Kalau kemudian doa kita misalkan dikabulkannya sangat lama, ya boleh jadi prosesnya belum sampai. Tapi kalau prosesnya sudah sampai, maka ya ada ungkapan dalam mahfudot, man saro ala darbi wasola, barang siapa yang berjalan di atas jalan yang sesuai, yang benar, maka dia pasti akan sampai. Orang mau ke Jakarta, tapi jalannya ke Semarang, akan sampai tidak? Tidak akan sampai, secepat apapun jalan yang dia lakukan. Tapi kalau orang mau ke Jakarta, jalannya dari sini mungkin kalau naik tol, ya ke Cileunyi dulu, kemudian ke Cipularang, terus ke lingkar lingkar luar semacamnya, terus dijalankan, akan sampai enggak? Sampai, meskipun pelan kan, asal jalannya sudah benar. Nah, begitupun doa kita, kalau doa itu kita panjatkan, tapi kemudian langkah kaki kita tidak ditujukan pada jalan yang benar, tidak akan sampai. Nah, tapi kalau kita segera berbalik arah menuju jalan yang tepat, baru akan sampai, meskipun agak lama. Jadi kalau kenapa kita doanya mungkin lama dikabulkan, mungkin kita jalan-jalannya jauh, kemana-mana dulu, sehingga kita tidak segera sampai. Tentang rezeki itu, kalau dalam pemahaman saya itu ada 3 macam ya Ibu. Ada rezeki umum, ada rezeki khusus, ada rezeki super khusus. Rezeki umum ada rezeki yang diberikan Allah kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih siapapun, laki-laki, perempuan, tidak ada bedanya. Yang tua dan muda tidak ada bedanya. Yang malas dan rajin, semuanya dapat. Itu rezeki umum. Apa itu? Udara, matahari, air, oksigen. Itu ada rezeki-rezeki umum. Lingkungan, di mana kita berada bersama masyarakat yang lain. Di sebuah masyarakat kan ada orang yang baik, ada orang yang mungkin tidak begitu baik. Semuanya sama, di lingkungan yang sama akan mendapatkan oksigen yang sama, mendapatkan lingkungan yang sama. Ketika berada pada lingkungan yang sama. Itu rezeki umum. Siapapun dapat, tanpa usaha, tanpa upaya, ataupun tanpa yang lain-lain. Semuanya sama mendapatkan. Itu rezeki umum. Nah, tetapi kan kita
membutuhkan tidak hanya rezeki yang umum kan? Apakah kita cukup dengan dapat oksigen saja kehidupan kita? Tidak, kita butuh rezeki yang lain. Rezeki apa? Rezeki yang khusus. Nah, kalau rezeki umum bisa didapatkan oleh siapa saja, itulah anugerah Allah kepada semua makhluknya. Nah, kalau rezeki khusus itu beda. Rezeki yang hanya didapatkan oleh mereka yang mau mengusahakannya. Walaisa lil insani illa masa, dan tidaklah bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan. Di situ ada konsep kasab, ma'isyah, mencari nafkah, berusaha, bekerja. Nah, orang yang bekerja, orang yang berusaha, dia akan dapatkan apa yang ia usahakan. Yang bertanam akan memanen, yang berdagang akan beruntung, yang bekerja akan dapat upah. Kapan upah didapatkan? Kapan panen didapatkan? Kapan untung didapatkan? Ketika seseorang bekerja. Ada meja makan di depan kita. Kita duduk di kursi jauh 10 meter. Apakah kita akan mendapatkan makanan di atas meja kalau kita diam saja? Tidak. Kapan kita mendapatkan makanan di atas meja? Kalau kita langkahkan kaki menuju meja itu, mengambil dan baru menyuapkan. Nah, begitulah juga rezeki khusus. Kalau rezeki umum, kita duduk di meja dekat perjamuan, semua yang kita rasakan ikut rasakan juga, semua kita orang-orang rasakan kita rasakan juga, udaranya, oksigennya kita merasakan. Tetapi untuk dapatkan es krim kita harus datang ke tempat es krim, ya kan Bu? Untuk dapat apalagi Bu, bakso, harus dapat ke kedai bakso. Mau dapat apalagi kupat, datang ke tempat yang kita maksud. Tapi kalau kita hanya duduk, kita nggak dapat. Nggak dapat. Nah, itu rezeki yang khusus. Rezeki umum, rezeki khusus sudah. Nah, yang ketiga. Nah, ini rezeki yang ketiga apa? Rezeki super khusus. Super khusus. Apa super khusus itu caranya untuk mendapatkan? Nah, yang ayat ini yang kita bahas tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki yang tidak terduga-duga. Apa bertakwa di sini? Yang tadi kita bahas, yakni berbuat baik, berbuat kebaikan. Kalau gambarnya tadi jamuan makan, kita duduk di sini, oksigen kita dapat. Kemudian kita mungkin nggak sempat mengambil es krim di sana. Tapi mungkin kita pernah berbuat baik kepada orang lain. Tetangga kita, dia tahu kita belum ngambil es krim, tapi kelihatan kita mau begitu ya. Diambilin, kemudian sodorkan kepada kita. Kita berusaha tidak ngambil es krim. Tidak, tapi dapat es krim tidak akhirnya. Kenapa dapat es krim? Ada orang yang berbuat baik kepada kita. Kenapa dia berbuat baik kepada kita? Mungkin kita pernah berbuat baik kepada dia. Makanya dia membalas kebaikan kepada kita. Yang mungkin dulu ya, entah seperti apa bentuk kebaikannya, atau setidak-tidaknya dia bersimpati kepada kita. Dan simpati kan juga bagian dari pahala kan? Bagian dari ganjaran ataupun manfaat yang orang dapatkan ketika berbuat baik kepada orang lain. Nah, orang yang dapat es krim diambilin orang lain, kenapa dia mendapatkan rezeki seperti itu? Karena dia dulu pernah berbuat baik kepada pengambil es krim tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan rezeki yang tidak terduga-duga. Kebayang tadi bakal ketemu sama orang tetangga saya yang ngambilin es krim. Pokoknya mah kalau ngambil dapat, kalau nggak ngambil nggak dapat. Tapi karena mungkin dulu pernah berbuat baik, diambilin sama dia. Tadi tidak ngira, bahkan tidak ngira bahwa dia akan ikut undangan yang sama kan? Boleh jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, ayat yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al makhraja warzuq min haitsu la yahtasib, bertakwa kepada Allah dan akan berdampak dua manfaat. Pertama, mendapatkan jalan keluar. Yang kedua, mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga itu. Nah, konsep takwa yang disebutkan dalam ayat ini, manifestasinya yang paling mudah untuk kita pahami adalah berbuat baik. Dan berbuat baik itu adalah tanda dan manifestasi dari ketakwaan seseorang. Hadis-hadis Nabi tadi sudah kita sampaikan, ada beberapa. Takwa yang dimaksud di sini adalah berbuat baik kepada orang lain. Maka kalau tadi kita sebutkan bahwa
para motivator itu sering menyebutkan bahwa kalau kita mau berusaha, kalau kita ingin mencapai suatu keberhasilan, maka syaratnya dua, apa? Berdoa dan berusaha. Kalau kita punya hajat, maka juga syaratnya dua, tipsnya dua, yakni berdoa dan berusaha. Nah, sekarang mau ditambah yang ketiga. Apa yang ketiga? Berbuat baik. Jadi berdoa, berusaha, berbuat baik. Berbuat baik itulah pancingan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka insya Allah, apapun kita kalau punya hajat, kalau kita punya rencana, maka kita bisa lakukan upaya ini. Semoga usaha kita dilancarkan. Kalaupun misalkan kita mengalami jatuh bangun dulu, itu memang bagian dari proses yang harus kita jalani. Tetapi janji Allah, yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah SWT dan bersyukur selalu atas nikmat-nikmat yang diberikan olehnya kepada kita semuanya, dan kita pun mengekspresikan wujud syukur itu dengan ketakwaan yang fungsional yang juga manfaatnya dirasakan oleh banyak orang semampu yang bisa kita lakukan. Kalaupun toh kita belum bisa melakukan ketakwaan bersifat fisikal, kita bisa melakukan ketakwaan dengan lisan. Walaupun tidak kita melakukan ketakwaan dengan secara lisan, kita pun juga bisa melaksanakan ketakwaan kita dengan doa yang kita bisa panjatkan. Berdoalah untuk orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, itu juga bagian dari kebaikan. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain dengan berdoa, itu juga insya Allah menjadi bagian dari ketakwaan kita berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain dengan fisik kita bisa lakukan. Kalau bisa dengan lisan, kita lakukan. Kalaupun dengan doa, juga kita lakukan. Banyak jalan menuju, nah itu mah sudah umum ya. Emang kita dulu diajarin begitu. Banyak jalan menuju Roma. Padahal tidak hanya Roma kan jauh. Tara ke Roma ogenya, tara sekali-kali acan. Banyak jalan ke Al-Jabar lah gitu. Banyak jalan menuju Al-Jabar, banyak jalan menuju kemana. Yang dekat-dekat aja. Yang dekat-dekat aja. Baik ibu-ibu semuanya, itu saja bisa saya sampaikan. Jadi tafsir tadi kita, tafsir apa Bu? Tafsir surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua dan ketiga. Mudah-mudahan tafsir yang sekilas kita bahas ini bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semuanya. Dan apa yang tadi saya sampaikan jelas ini lebih ditujukan untuk diri saya pribadi, karena saya masih terus belajar, memahami ayat Al-Quran, memahami kehidupan ini. Tetapi barangkali kita bisa menggali bersama-sama, sehingga kebersamaan kita dalam menggali ini semoga juga menjadi kebersamaan pula kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari Allah untuk kita semuanya. Sehingga alam sekitar pun berpihak kepada kita, semesta pun berpihak kepada kita, sehingga Allah curahkan kepada kita semuanya kebaikan-kebaikannya yang tidak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semuanya, marilah kita bersama-sama berdoa pada Allah SWT. Doanya adalah semua doa yang kita panjatkan pagi, siang, sore, malam, sendiri sini maupun bersama-sama, doa-doa yang kita terangkan maupun doa-doa yang kita rahasiakan, doa-doa yang kita panjatkan untuk diri sendiri, untuk orang-orang kita cintai, leluhur kita, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara kita semuanya. Yang sakitnya Allah anugerahkan kesembuhan, yang sulitnya Allah berikan kemudahan, yang sempitnya Allah berikan kelapangan dan kelegaan, yang sedang punya masalah dan musibah Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Allah tuntun kita dan mereka semuanya menuju jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keberkahan, jalan-jalan kelapangan, jalan-jalan keluasan, dan semua keberkahan, keselamatan dilimpahkan untuk kita dan mereka semuanya. Allah yang menggerakkan hati kita semuanya, Allah juga menggerakkan semesta untuk mendukung kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhina wa ala Muhammad wa ala alihi alituqa dawil mula wa sallim tasliman kathiran abada.
يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآل خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية اللهم إنا نسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الحامدين واجعلنا من المسبحين واجعلنا من المصلين على نبيك الكريم واجعلنا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.